Subbab 6.3 ini.1 mengenai laminer dan turbulen velocity boundary layer. Fenomena dari rezim laminer dan turbulen sebenarnya ada satu lagi, transisi. Bisa kita dapatkan dari contoh kasus di bawah ini atau gambar ya, di sini bendanya adalah berupa plat datar ya. Kecepatan dari udara awal nilainya adalah uniform, seragam. Kemudian ketika dia menyentuh leading edge atau posisi ujung dari plat datar, awalnya bentuknya seragam, maksudnya selaras ya, laminer. Lapisan-lapisannya masih bisa terlihat sampai sepanjang kira-kira XC. Ini adalah panjang dari plat datar yang memiliki aliran laminer. Kemudian lama-lama aliran tersebut berubah, sedikit berolak menjadi transisi, kemudian mengalami olakan yang lebih besar lagi sampai tidak bisa dibedakan lapisan-lapisannya, disebut dengan aliran turbulen. Untuk profil kecepatan di sini tergambarkan, ini profil kecepatan aliran laminer, sedangkan yang ini adalah profil kecepatan dari aliran turbulen. Baik, di sini ada garis U dan V, menandakan U ini adalah kecepatan searah sumbu X. Ini ya, perhatikan. Sumbu X. Sedangkan V adalah kecepatan searah sumbu Y. Kemudian untuk memperjelas lagi bedanya profil kecepatan laminer dan turbulen, kita lihat halaman selanjutnya. Di sini profil kecepatan turbulen memiliki bentuk yang lebih tumpul dibandingkan profil kecepatan aliran laminer, disebabkan karena DU-nya, kecepatan rata-rata ke arah Y-nya itu lebih besar ketimbang DU per DY untuk aliran laminer ya. Kemudian XC tadi, XC untuk panjang dari plat datar yang masih mengalami aliran laminer dapat kita peroleh dengan menggunakan dimensionless parameter, yaitu Reynolds number. Kita masukkan nilai Reynolds-nya untuk plat datar berapa, laminernya. Kemudian kalau turbulen juga berapa. Kalau misalkan laminer, kita masukkan laminer, nanti akan ketemu XC laminer, yaitu rho dikalikan U, yakni kecepatan arah X, dibagi dengan viskosnya. Baik, ini ada example 6.4. Ya, ini apabila yang kita analisa adalah kecepatan dari water, air. Dia memiliki kecepatan awal atau U infinity-nya 1 meter per second. Bendanya masih plat datar dengan panjang 0,6. Ada dua kasus di sini, yaitu aliran laminer dan turbulen. Diketahui temperatur air yaitu 300 Kelvin dan 350 Kelvin. Jadi ada dua case di sini ya. Secara eksperimen di sini diperoleh koefisien konveksi lokal untuk laminer dengan fungsi X, yaitu panjang ke arah X, C laminer X pangkat
negatif 0,5. Kemudian untuk koefisien konveksi turbulen fungsi X di sini adalah C turbulen X pangkat negatif 0,2. Untuk temperatur air yang memiliki nilai 300 Kelvin, nilai C-nya adalah sekian, teman-teman, 395. Kemudian untuk nilai C, aliran turbulen, ini nilainya. Untuk case yang kedua, air yang memiliki temperatur 350 Kelvin, C-nya adalah 477 untuk laminer, kemudian C turbulennya adalah 3600. Soal di sini mungkin sama dengan pertemuan sebelumnya, disuruh mencari nilai koefisien konveksi rata-ratanya berapa untuk dua case. Perhatikan bendanya masih plat datar. Silakan ada yang mau membaca dulu, saya kasih waktu sebentar. Baik, kita coba lihat penyelesaiannya. Kita harus gambarkan skema dulu lebih baik. Kemudian asumsi. Plus kita karena butuh tadi ada penyelesaian menggunakan redout number, berarti ada properties densitas dan viskositas yang harus kita cari, sehingga kita perlu tabel properties untuk air, water, yang kita gunakan adalah tabel A.6. Tadi di soal, T-nya anggaplah T rata-rata mendekati 300 Kelvin, kita cari setelah melihat tabel, nanti akan diperoleh nilai densitas dan viskosnya. Ini ya teman-teman, berarti ini dari tabel A6. Kemudian kita hitung panjangnya berapa, dengan catatan Reynolds-nya, kritikalnya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Ini numbernya. Sudah diberikan tadi di asumsi. Setelah dilakukan perhitungan, tentunya nanti akan diperoleh XC-nya adalah 0,43 untuk temperatur air 300 Kelvin. Kemudian untuk temperatur air 350 Kelvin, XC-nya ketemu 0,19. Silakan diingat lagi, nanti dicatat saja equation 6.14 untuk koefisien konveksi rata-rata plat datar dapat kita peroleh dengan persamaan ini, 1/L, yakni panjang dari plat datarnya, integral dari 0 sampai L H dx. Persamaan integral sederhana ini diselesaikan menjadi 1/L berikut, teman-teman. Di sini adalah penjumlahan dari H laminer 0 sampai XC, ini adalah kondisinya laminer, ditambah XC sampai L itu adalah H turbulen. Untuk lebih memperjelas persamaan ini, kita lihat gambar skema yang sudah kita gambarkan tadi. Nah, begini teman-teman ya. 0 sampai XC ini adalah laminer, jadi integralnya 0 sampai XC. Kemudian XC sampai L, karena turbulen kita gunakan H turbulen. Baik, saya lanjutkan.
Silakan diteliti lagi ketika melakukan perhitungan, nanti H rata-ratanya akan ketemu untuk air yang memiliki temperatur 300 Kelvin, H rata-ratanya adalah 1620. Kemudian menggunakan persamaan yang sama untuk air ketika 350 Kelvin, H rata-ratanya akan ketemu 3710. Apabila digambarkan, jadinya seperti ini teman-teman ya. Untuk garis yang tebal ini adalah nilai H lokal untuk temperatur 300, kemudian yang putus-putus ini adalah ketika temperaturnya 350. Sedangkan H rata-ratanya kita peroleh dari perhitungan tadi sekitar 1620 untuk air yang memiliki temperatur 300 Kelvin, itu garis hitam ini yang solid. Kemudian H rata-rata untuk air 350 Kelvin sekitar di sini. Tadi ini garis hitam yang putus-putus sekitar 3710. Ini untuk contoh soal laminar dan turbulen. Jadi tadi kita mencari nilai H rata-rata di sepanjang plat datar yang mengalami aliran laminar dan turbulen. Saya lanjutkan. Ini sudah sebelumnya pernah didapatkan untuk persamaan momentum di mekanika fluida. Saya akan ke similarity. Silakan teman-teman catat. Di sini ada equation 6.31, 6.32, dan 6.33 yang akan kita bahas. Ketiga equation ini adalah untuk dimensionless independent variable. Untuk 6.31 ini merupakan panjang, dimensionless dari satuan panjang. X star berarti yang ke arah sumbu X itu sama dengan nilai X dibagi dengan L. L ini adalah panjang dari bendanya. Kemudian Y star yaitu Y dibagi dengan sepanjang L. Kemudian U star dan V star ini untuk kecepatan. U adalah kecepatan sepanjang sumbu X, yakni nilai U dibagi dengan V. Boleh misalkan V besar ini adalah kecepatan awal. Kemudian V star ini adalah kecepatan fluida ke arah sumbu Y. V kecil dibagi V besar. V besarnya boleh kecepatan awal. Kemudian untuk perpindahan panas ada T star, yaitu adalah temperatur di posisi itu dikurangi temperatur surface dibagi dengan temperatur infinity dikurangi dengan temperatur surface. Baik, ada 3. Sekarang kita lihat fungsional form of the solution. Di sini nanti ada tabel similaritas untuk beberapa parameter.
Yang pertama adalah boundary layer untuk velocity. Untuk kolom pertama di sini adalah conservation equation, persamaan konservasinya. Kemudian ini adalah kondisi batasnya, dibagi ya, untuk kondisi batas ini dibagi lagi menjadi dua, ya ini kondisi dindingnya, kemudian kondisi free streamnya. Kemudian ini adalah parameter similaritasnya. Untuk velocity, Reynolds number bisa kita gunakan. Jadi misalkan Reynolds number 1 sama dengan Reynolds number kondisi aktual sama dengan Reynolds number prototype. Kemudian ini adalah thermal. Untuk yang thermal di sini nanti ada Reynolds number, kemudian ditambah Reynolds number dan Prandtl number. Ini kondisi batasnya. T star untuk wall-nya ketika X star-nya 0, jadi X star, Y-nya adalah 0, nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk kondisi free stream-nya, T star saat X star, tak terhingga sama dengan 1, maka kita bisa menggunakan Reynolds number dan Prandtl number. Prandtl number merupakan perbandingan dari viscous dan diffusivity thermal. Jadi untuk thermal kita bisa menggunakan Prandtl number. Ya, Prandtl number prototype 1 dengan Prandtl number prototype 2. Silakan nanti itu juga ditandai untuk similarity thermal. Baik. Tabel ini kemudian saya lanjutkan. Untuk kecepatan sendiri, kecepatan ke arah X merupakan fungsi dari X star. Tadi kita sudah pelajari X star ini, X dibagi dengan L, Y star adalah Y dibagi dengan L, kemudian fungsi dari Reynolds number sepanjang L, dan di sini adalah pressure, dP star dibagi dengan dx star. Kemudian selanjutnya ini adalah koefisien friksi. Ini T star, dia fungsi dari X star, Y star, Reynolds number, Prandtl, dan dP star dibagi dx star. Kemudian ini H lokal. Ada satu parameter di sini, mungkin baru bagi teman-teman, yaitu Nusselt number. Silakan dicatat, Nusselt number dapat diperoleh dari koefisien konveksi dikalikan panjang bendanya dibagi dengan koefisien konduksinya. Atau bisa kita katakan Nusselt number perbandingan dari koefisien konveksi dan koefisien konduksi. Di mana Nusselt number merupakan fungsi dari X star, Reynolds number, dan Prandtl number yang tadi kita bisa peroleh dari V dibagi dengan alfa. Nusselt number yang atas tadi adalah Nusselt number untuk lokal, sedangkan kalau kita ingin mencari Nusselt number rata-rata berarti koefisien konveksinya menggunakan koefisien konveksi rata-rata. Ya, perhatikan
Ini rata-rata, berarti koefisien konveksinya menggunakan nilai rata-rata. Ada satu lagi sebenarnya di sini Sherwood number. Kita coba sekarang ke contoh soal. Di sini contoh soal bendanya adalah blade dari turbin, di mana di dalam blade itu ada coolant yang berfungsi sebagai pendingin. Secara eksperimen, di sini turbin mengindikasikan memiliki heat flux, nilainya adalah 95.000 watt per meter kuadrat, atau kita gambarkan dalam skema. Kita lihat di sini nilainya 95 kilowatt per meter kuadrat. Temperatur surface-nya diukur memiliki nilai 800 derajat Celcius. Kemudian dikenai aliran udara dengan kecepatan 160, temperatur udara yang mengenai adalah 1150 derajat. Untuk blade turbin ini memiliki panjang chord, nilainya adalah 40 mm. Tugasnya adalah di sini disuruh menjaga agar temperatur tetap pada nilai 800 derajat Celcius. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Di sini disuruh menentukan jika temperatur diinginkan untuk dikurangi menjadi 700 derajat Celcius, temperatur permukaan diinginkan 700 derajat Celcius, kira-kira berapa sih laju coolant yang harus ditingkatkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, disuruh menentukan nilai heat flux-nya apabila turbin itu dibuat dengan ukuran yang berbeda, menjadi panjang chordnya adalah 80 mm, kemudian kondisi operasinya temperaturnya sama 1150, namun kecepatannya diperlambat menjadi 80 meter per second, di mana temperatur surface-nya masih sama seperti kondisi yang awal tadi, 800 derajat Celcius. Jadi permintaannya di sini, pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apabila ingin dikurangi nilai temperatur surface yang awalnya tadi 800 menjadi 700, berapa sih kecepatan dari coolant yang berada di dalamnya? Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa nilai heat flux-nya apabila ukurannya diubah menjadi lebih besar, namun kecepatannya dikurangi menjadi 80 meter per second. Baik, untuk asumsi harus kita tuliskan asumsi di sini ada dua, steady state dan temperatur udara dianggap konstan. Yang pertama, kita hitung dulu heat flux-nya untuk koefisien konveksi. Apabila dilihat dari hukum Newton, kita ada persamaan heat flux sama dengan H dikalikan delta T. Delta T di sini T infinity dikurangi T surface. Karena T infinity-nya di sini nilainya lebih besar ya.
Sehingga koefisien konveksi lokalnya sama dengan Q-nya tadi sudah ada 95 kW dikurangi T infinity-nya adalah 1150 dikurangi temperatur surface-nya adalah tadi diminta nilainya 700. Kemudian ada satu parameter yang kita gunakan yaitu Nusselt number. H dikalikan L dibagi dengan K. Diingat, Nusselt number merupakan fungsi dari X star, Reynolds number, dan Prandtl number. Di sini ada catatan karena tidak ada perubahan dari X star, Reynolds number, atau juga Prandtl number, maka bisa dikatakan tidak ada perubahan pada nilai temperatur. Sehingga dari persamaan ini tadi bisa kita dapatkan Q atau heat flux sama dengan H dikalikan T infinity dikurangi T surface sama dengan Q dibagi T infinity dikurangi T surface dikalikan dengan T infinity dikurangi T surface 1, di mana surface 1 yang diminta adalah 700. Baik, Q-nya sudah ada 95 dibagi dengan 1150 dikurangi T surface awal, soal tadi adalah 800, dikalikan 1150 dikurangi 700. Sehingga nanti Q-nya akan ketemu nilainya adalah 122.000 watt per meter kuadrat. Jadi di sini tidak ada perubahan dari X star, Reynolds number, dan Prandtl number. Ini tadi dari persamaan heat flux kondisi awal, kondisi akhir yang diminta, dikalikan dengan koefisien konveksi, dikalikan lagi dengan T infinity dikurangi T surface 1, di mana nilai koefisien konveksi ini diperoleh dari persamaan ini, teman-teman. Sehingga diperoleh nilai ini. Itu asalnya. Untuk pertanyaan yang kedua, kita bisa menggunakan similaritas. Case-nya sini adalah Reynolds number. Jadi Reynolds number benda yang pertama yaitu ketika chord-nya masih 40 mili dengan Reynolds number yang pada benda kedua yang nilai panjang chord-nya 80 mili. Apabila nanti dihitung maka Reynolds number-nya nilainya adalah sama. Kita lihat dari tadi ada perbedaan nilai. Untuk kecepatan benda yang pertama nilainya adalah lebih besar yaitu 160, sedangkan untuk kecepatan benda yang kedua adalah 80. Lebih lambat kecepatan udaranya. Nanti itu dimasukkan, kita bisa menghitung Reynolds number menggunakan ini. V besar dikalikan L dibagi dengan viskusnya. Selain itu, karena ada temperatur
pada benda tersebut, kita bisa menggunakan dimensionless parameter pada case thermal, yaitu Nusselt number, di mana Nusselt number 2, yaitu benda 2 sama dengan Nusselt number benda yang pertama. Di mana Nusselt number yaitu HL per K. Ini untuk Nusselt number lokal. Nusselt number lokal, benda kedua sama dengan benda pertama. Yang kita butuhkan di sini adalah mencari koefisien konveksi benda kedua atau H2. Jadi H2 bisa kita tuliskan ulang menjadi dari persamaan ini sama dengan H dibagi L per L2. Di mana H sama dengan heat flux dibagi T infinity dikurangi T surface dikalikan L per L2. Atau heat flux-nya di sini sama dengan H2 dikalikan T infinity dikurangi T surface. H2 sendiri adalah ini, ya. H2 sendiri adalah heat flux dibagi dengan T infinity dikurangi T surface dikalikan L per L2. Sedangkan nilai atas ini dia berasal dari sini. Persamaan ini diselesaikan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Tadi heat flux-nya adalah 95.000. Kemudian ini setelah dikurangi dan dikalikan nanti ketemunya adalah 0,04 dibagi 0,08 sama dengan 47.500. Ini adalah heat flux untuk benda yang sudah diperbesar tadi chordnya. Ini adalah jawaban untuk case kedua.